Mulanya ini langsung tak tolak ya, karena bagi saya itu kok wis pengen ini orang mungkin kayak gitu. Ya memang penasaran. Iya. Kalau seandainya mempelajari dunia gaib, masalah jin itu untuk meningkatkan keimanan, terus ingin melihat ciptaan Allah yang banyak, harus iki dukun-dukun kabeh beriman kan. Paranormal kabeh beriman karena dia iso. Nyatane padha kesesat kabeh. Itu sebuah bukti bahwa sebenarnya itu hal kebohongan, namanya itu mau nafsu kuwi lho sing ngarai gitu. Nah, ingin itu sebagai alasan itu maksudnya, membawa nama ingin mendekatkan Allah itu sebuah alasan, itu sebuah alasan tok. Dia nggak sadar kalau itu kamu membawa nama-nama Gusti Allah untuk melegalkan apa ya, ambisimu untuk mempelajari itu. Nah, saya itu sering orang itu emang tujuannya belajar itu mau apa ini kan ini. Lihat aja langit ya, bilang. Lihat aja bulan itu loh. Nah, kalau cuma pengen dekatkan diri ya, atau nyamuk aja. Terus sudah pernah mempelajari nyamuk. Memang kenapa Pak nyamuk? Loh kok kenapa? Emang kamu pikir kamu bisa nyiptain nyamuk? Mempelajari nyamuk aja belum tentu kamu paham. Kurang apa yang ya sederhana kayak gitu untuk bisa menikmati, untuk mengetahui ciptaan Allah, untuk lambah dekat. Dengan nyamuk aja bisa lambah dekat ke Allah. Ini malah mau pelajari barang yang nggak kelihatan, yang kelihatan aja belum tentu sanggup kamu bisa memahaminya. Pokoknya salah nek karo ngomong wis ngalamat terus awet. Ada sih sering wis tuwo ngono ya. Pengen ada nggak Pak amalan gini, saya itu maksudnya itu putus cinta lah, ingin tak jawab nikah lah tak ngono wis rampung langsung dijawab iya Pak makasih, sing ngerti deh, singkat jelas padat. Ini terlalu panjang lebar urusannya. Ada nggak Pak cara gini biar bisa buka gini pengen Allah maunya pengen lebih ini terus ya tak omongin ya. Masuk torekoh, waduh berat Pak, ya udah nggak usah pengen. Nah, yang diajarkan Syatul Qadir jalan ini ilmu hidup kayak gini, futul goib, hal kegoibannya diajarkan tentang hidup Pak. Memahami diri sendiri, memahami tentang Gusti Allah itu sebenarnya cukup melihat ke dalam diri sendiri sih. Tapi mau bener kok, manarofa nafsahu faqad aroba itu sebenarnya bener. Tapi orang hanya sebatas apa ya? Sebatas hanya ucapan kalimat yang nggak bener-bener menghikmai maknanya. Ngelihat diri sendiri itu mulai dari mana gitu maksudnya kan? Mulai dari mana dulu gitu. Iya Pak. Umpama gue punya rasa kecewa lah, kita menyalahkan Gusti Allah, itu gimana Pak? Nah sekarang diwale, sekarang gini, kecewa sama Allah boleh, tapi bandingkan seberapa kecewanya Gusti Allah nyiptain kamu yang kamu sendiri nggak ngikuti dia, itu bandingkan saja. Kira-kira lebih banyak kecewanya Allah apa kita yang kecewa dengan Allah? Akhirnya main dewe iki bandinginnya terus. Sadar nggak gitu maksudnya? Sadar nggak bahwa selama ini kita itu sudah diberi kehidupan sampai segini, sampai seperti ini, terus kemudian ibadah kita hitung-hitung dari yang sepilih ibadah kita sebenarnya. Yang dimau Allah kan cuma kita suruh ibadah agar kita itu dekat dengan Dia, dicintai Dia, dan nanti apa yang dimau kita dikasih. Ternyata kita nggak kayak gitu. Kita dapat sesuatu yang menyakitkan, terus kita tiba-tiba menyalahkan Allah. Hanya Allah nanti akan membandingkan dengan pertanyaan seperti itu. Logikanya seperti itu. Kamu kecewa dengan aku, coba seperti apa kecewa aku dengan kamu nantinya. Ya sah saja boleh kamu kecewa dengan itu. Termasuk dosa besar apa? Ya sebenarnya dosa gue kecewa kalau Gusti Allah. Kalau kamu kecewa sama manusia boleh, karena tempat kekecewaan dunia ini adalah manusia.
Benar, dibanding-bandingnya kecewa manusia pasti ketemu, kecewanya ketemu. Nah kalau Gusti Allah, Allah itu lebih kecewa dengan kita harusnya. Ketika kita tidak mendapatkan sesuatu, ketika nasib kita terasa buruk, ketika kita itu sudah begini nggak ada, terus kita merasa kecewa dengan Allah. Sampai hari ini kita sehat sini, masa mau kita itu merasa dikecewain, itu kan lucu loh maksudnya. Jadi Allah kadang seandainya ya Allah itu langsung bisa bicara dengan kita, walah Dewi kis mesti orang iso ngomong apa-apa, sekakane wis luar biasa kok. Ya iku lho, untung kok Gusti Allah orang ngomong langsung, ngomong langsung ya lah ora iso ngomong dhewe. Dan umpama cara kita tuh bertobat karena itu gimana Pak? Ya itu malah sesalah apapun manusia, seburuk sangka apapun kepada Allah, ya Allah itu Maha Pengampun. Jadi kuncinya adalah ya jaluk pengampun, istighfar. Ya Allah, istighfar terhadap prasangka saya, terhadap rasa saya kecewa dan Allah senang dengan mergo apa? Itu tadi kalau nggak ada hamba yang salah, lah sifat ghafurku untuk apa? Bener kan? Mulanya aku tapi aja ditiru ya. Mulai kadang-kadang aku gak salah. Nek aku ora salah iku aku kudu menungso lho, terus Gusti Allah ki arep ngampuni sapa ngono kan. Tapi aja ditiru, terus pengennya salah sampean ngono kan. Tiru-tiru Pak Den urung tekan ngono. Jadi Allah itu pernah seorang wali itu minta agar dia itu selalu diberi kebaikan, agar dia selalu dijaga untuk tidak maksiat, agar dia dijaga untuk tidak salah. Apa jawabannya Allah? Simpel, sederhana, dan itu benar. Jawabannya Allah adalah, lalu untuk apa aku punya sifat ghafur? Bingung deh kan? Jadi mikir iya juga ya, mong Allah itu dari sifat ghafur itu orang bakal kanggo. Jadi sifat ghafur Allah tuh nganggur nantinya kalau semua orang baik, makanya ada salah. Tapi jangan menyengaja, kalau sudah tahu salah dilakuin, itu loh yang benar maksudnya. Yang dimaksud oleh Allah itu memang manusia itu tempat hilaf dan dosa. Tapi sehilaf-hilaf sedosa-dosanya menungso, Allah itu pengampun. Oh, aja saking kurang sayangnya. Oh, wis tau itu sapa njaluk pengampun. Itu diampuni gitu. Yang penting aja musyrik itu toh. Karena pantangan ampun Allah itu enggak bakalan kalau dia sudah musyrik. Menyekutukan Allah itu udah enggak mungkin. Ya wong kafir lah, jadi wong kafir itu udah enggak mungkin diampuni Allah. Kecuali itu tadi orang itu taubat, sok kafir apa Allah taubat dan menyatakan Allah adalah Tuhannya, ya Allah pasti nanti. Tapi kalau sudah dalam kekafirannya, dia sudah nggak percaya dengan Allah, atau dia percaya Allah tapi masih menyembah Tuhan lain, ya sama aja, Allah nggak mau diduat. Butuh air nggak? Ya foto kayak yang Kristen. Kita kan sama-sama menyembah Allah juga. Cuman dia juga nyembah Yesus, ya. Jadi masalah yang ngono. Terus Allah sudah menciptakan manusia dengan jalannya. Jalannya apa? Ya, semua itu kehendak Allah, jadi kan jalannya ngono sih. Kamu itu seperti ini, seperti kehendak Allah. Terus aku dengan berjalan aku nakal. Oh bagi aku kehendak Allah aku nakal gini. Allah itu selalu menghendaki dua hal yang bersamaan. Allah itu mengizinkan hal yang buruk, tapi Allah menghendaki yang baik. Ya contohnya ini lah kasarannya ngomong. Sampean kumpul karo konco, kon suwira ketemu, yuk minum-minum lah sekali-kali. Sampean paham loh minum-minum itu dosa, gitu ya. Tapi Allah mengizinkan kok, monggo silakan minum-minum gitu kan. Tak kehendaki kamu minum. Tapi saya menginginkan kamu itu jangan minum karena kamu ingat dengan aku. Akhirnya apa? Kamu punya dua keputusan kan? Mau minum atau mau tidak minum. Dua-duanya adalah kehendak semua. Jadi Allah itu tidak berkehendak semau dia, tapi Allah selalu memberikan alternatif kehendak yang lain. Allah itu sudah membuat jalur, tapi masih selalu dibarengi dengan jalur yang lain. Berarti keputusan ternyata Allah itu punya kehendak dan manusia juga diberi kehendak. Jadi Allah punya kehendak, manusia juga punya kehendak.
barang salah itu selalu memiliki dua sisi mas, semua barang benar juga punya dua sisi, tinggal kita itu kehendaknya mau kemana. Kowe nek arek elek ya tak hendaki kowe dadi elek, kowe nek pengen apik ya tak hendaki dadi apik. Ternyata sebenarnya kita yang keputusannya di kita, tapi Allah yang menyimpulkan nantinya gitu. Aku pengennya apik, ya wis dalan iki, berarti Allah nanti akan menghendaki hal yang baik itu. Sampai setiap mau melakukan sesuatu pasti selalu dibarengi dua hal kok. Makanya di hati itu ada keraguan-raguan karena selalu ada dua hal. Itu tadi memahami takdir. Ini sudah dapat. Takdir itu nggak selamanya itu satu. Takdir itu banyak. Alternatifnya itu banyak. Kalau seumpamanya semua karena kehendak takdir, ya semuanya nggak perlu ada neraka dong. Di neraka itu nggak penting karena semua akan dilimpahkan, ya Allah aku semua terjadi kan karena takdir engkau gitu kan. Nggak usah kok mikir takdir, nggak usah kok mikir takdir. Saya ingin wae lah guru gitu, guru no sekolah ya peraturan. Sopo sing ngerjakne PR, kuwi tak we nilai, sing ora ngerjakne PR, kuwi tak start nang ngisor bendera. Selalu ada dua hal dalam hal itu. Keputusan pada ada siapa? Takdirnya sudah jelas loh. Kamu ngerjain PR, saya kasih nilai. Kamu ngerjain PR, kamu tak hukum start di bawah bendera. Keputusan ada dalam siswa kan. Mau yang milih mana sih sebetulnya, gitu kan? Ya mungkin saja di tengah jalan dia nggak bisa ngerjain PR karena mungkin sakit. Oke, kalau itu sakit berarti ada kebijakan kan. Allah juga lebih maha bijak. Allah juga lebih maha bijak. Jadi nggak ada, tetap keputusan itu ada di dalam diri manusia, baik itu hal buruk, hal buruk. Nah, kehendak manusia inilah nanti akan menjadi diizinkan oleh Allah. Jadi intinya yang sampean itu izin. Allah tuh selalu mengizinkan hal yang baik, juga mengizinkan hal yang buruk. Tapi Allah selalu menghendaki hal yang baik. Penginnya, ya kabeh hamba gue ya penginnya tak sing kudu sing apik gitu. Kayak sampai narep pasarnya ngomong umpama jadi tukang somai. Iki umpama gitu. Main sampean ku paham tentang takdir, ora bingung masalah. Ya. Sampean dino iki arep dagang go somai, numpak motor ngono ya. Metu saka omah dek. Iki nek perapatan. Ya, nek perapatan. Kira-kira menurut sampean arep ngetan apa ngulon apa ngidul nek metu ikan bingung. Sampeyan kan mikir takdir Allah nang ngendi kan iki kan. Menurut sampeyan kan takdir Allah nang ngendi? Sampeyan metu iso arep dagang tekan perapatan iki enek ngetan enek ngulon enek ngidul. Sampeyan mungkin tanya, saya di takdiran Allah kemana? Lu sampeyan kok aneh kok takon takdir Allah kepiye? Dibalik Allah takon kehendakmu nang ngendi? Loh, bukannya Allah menentukan takdir, karena setiap jalan ini sudah ditakdirkan sendiri-sendiri. Hasil pilihanmu akan menyebabkan takdir. Nah, sampean arang ngulon, iki nek takdire. Sampean ngetan, iki nek takdire. Sampean ngidul, iku ana takdire. Iki jelimet banget kok. Nah, bisa iso ngetan, iso ngulon, iso ngidul. Iku juga nih berdasarkan takdir. Takdir apa? Sampean pasti punya pikiran. Ngetan kuwi nang arah pasar. Ngulon kuwi nang arah sekolahan, ngidul kuwi nang arah lapangan. Sampai kan mikir lagi untuk ngambil keputusan kan. Aku arep nang arah pasar, opo arah sekolahan, opo arah lapangan. Nek nang lapangan jam isuk semene ora enak opo-opo, sepi. Wah, nek nang sekolahan iki aja jam 8, istirahat cap sekolah engko jam 10. Nang pasar raya wene rame apene. Mumpung ora lah aku tak mikir nang pasar wae kan. Ini sebenarnya sampai ini sudah ditakdirkan ke sini. Kalau sampai berpikir seperti ini, saya takdirkan kamu ngetan. Tapi kalau berpikirnya, ngulon wae lah, karo ngenteni cah sekolah, aku mungkin arep ngopo-ngopo. Kalau sampai mikirnya tuh, sampai ngambil takdir yang ini. Nah, ngono lapangan wae sapa ngenteni cah olahraga. Takdirnya gitu. Ini saja mungkin ini takdirnya sudah banyak. Ternyata takdir itu nggak cuma saklek kayak ngono, Mas. Tetap kehendaknya ada di manusia.
ketika kan manusia melangkah, dia menjalani takdir yang kesini ya aneh takdire, rene aneh takdire, rene aneh takdire. Jadi semua kita bergerak kemana itu ada takdirnya. Nah, nek rene nang Allah bener, kowe nek ngetan rezekimu guru oleh 10.000, tapi engko nek kowe ngulon rezekimu tak wis 50.000. Nek rezekine iku sepi engko 5.000 tok. Nah, ternyata ini pilihan. Itu tadi. Jadi dari termasuk arep mangkat tok iki somene pirang bijian iku yo takdir juga loh. Iki numpak motor bensinnya diisi pirang liter lho takdir juga. Jadi ternyata ngirim takdir akhirnya apa? Iya kuwi mau ora usah mikirin takdir, mumet dewi maksudnya. Sedangkan kita itu mikirin takdir itu tadi, sesuatu yang sudah ditentukan Allah. Ikut tok, jadi kita tidak pernah menjabarkan takdir itu yang terjadi ketika kita mau melangkah itu gimana. Ya kayak sampean mau arep rene, mau mana rene lah mau. Iki malam minggu rono perene orang pondokan apa nang ngendi iku sampean rene karena punya niat wis ditakdirne kowe nek niatmu kuat takdirne nek ora ya sampean turu nek ora mau dolan nah gitu kalau ke sana sampai nanti takdirnya ini ketemunya kalau ini takdirnya ketemunya ini ya gini Allah itu enggak arogan maksudnya tuh Allah itu ngasih kehendak bebas dalam diri kita tapi setiap kehendak yang kita munculkan dalam pilihan pasti akan menghasilkan sebuah takdir atau kita pasti menjalani sebuah takdir dari keputusan itu. Saya memahami takdir itu gitu, sehingga saya itu tidak bahasa itu aku enggak menyalahkan takdir enggak, karena ya takdirnya pilihan saya gitu loh maksudnya. Saya memilih jalan ini karena ini termasuk spekulasi sebetulnya kita kan. Aku rene kira-kira ya mungkin takdirnya di sana seperti ini, takdirnya seperti ini. Mulanya kadang sering ngono, coba mau aku milih iki ngono kan. Tok kiraan iki mau padahal ngene. Nah, kadang takdir kehendak itu dipengaruhi setan. Nah, itu tadi. Ada nafsu, ada setan itu dipengaruhi. Akhirnya kita ketemu takdir yang buruk, ketemu takdir yang baik. Tapi intinya ya kita berpikir bahwa semua takdirnya Allah itu baik, bagus gitu. Terus kenapa kita mendapatkan sakit aja itu? Yaitu tadi ujian. Jadi segala sesuatu yang sifatnya menyakitkan diri kita itu, kalau kita kembalikan bahwa itu ujian, ya kita tetap mengembalikan ke hal yang benar. Pokoknya sesuatu yang menyakitkan, rasa lelah, rasa capek, rasa kecewa, jangan hilangkan, jatuhkan menjadi satu hal. Iki apa? Cobaan Gusti Allah. Ini ujian dari Gusti Allah. Itu berarti benar yang kita melakukan. Termasuk hal yang baik sebenarnya ya kita berpikir bahwa itu ujian. Wah dino iki oleh duit akeh. Pak aku cek diuji Allah iki, oleh rezeki akeh. Ujiane apa? Ya aku nganggo duit iki engko bener apa ora kan. Diuji aku kok amanah ora. Nah, jadi banyak kalau kita berpikirnya tuh pasti dadi wong hati-hati. Terus ada orang bisa meramal kejadian yang akan datang seperti apa. Oh seolah-olah dia tahu takdir gitu ya. Ya bagi orang sing ngerti ya misteri wah mana wong iso ngerti ya soal kejadian ini. Itu kadang ada campur tangan setan, ada memang itu adalah apa ya bahasanya itu firasat memang dari Allah ya ada. Kalau orang beriman, orang mukmin itu firasat dari Allah. Tapi kalau bagi orang-orang maksiat itu adalah dari setan. Terus kok setan itu ngerti yang akan terjadi? Karena setan itu bisa mencuri perkara-perkara yang akan dilakukan malaikat di atas anak cucu Adam. Jadi dino iki malaikat ditugasnya si iki atau setan itu mendengar. Dia mencuri dengar. Di Al-Quran ada mencuri dengar bahwa si A, si B itu nanti akan tanggal sekian itu sudah dibukukan. Maka dia mendengar mendengar perintah, bukan obrolannya Allah, mendengar perintah-perintah yang dibacakan kepada para malaikat, apa yang akan terjadi untuk hamba-hambanya. Nah,
Hasil dari mencuri dengar inilah kemudian disampaikan kepada tukang ramal, dukun-dukun, paranormal. Akhirnya apa? Dia bisa pasalnya, oh ya gue mau ngeramal, oh nanti terjadi ini. Termasuk bencana, ya hal wajar, tapi bencana itu nggak detail. Ya semuanya nanti ada bencana ngono tok. Jadi wong iso ngeramal iki bukan berarti wong ngerti takdir. Kadang ya gue mau setan. Pantesan itu tadi udah mati anunya, organnya jam 1 tuh. Yang mana orang ucok ora rame ya. Lho sampean anak piro? Manggone nang Mama Presewu tak tinggal ngono. karo mamake. Mama tak kan kerja. Oh, Ini juga karo mbah berarti. jadi ini terang bulan. Ya, dikulikan rumah tangga yang ngono. Nah ini Pak, umpama saya punya hutang dengan orang yang sudah meninggal. Nah orang yang sudah meninggal itu telah memesankan saya, ibaratnya nanti sisa angsuran ini kasihin ke ibaratnya ke anaknya lah, cucunya lah. Nah itu kan statusnya yang dikasih uang itu kan cucunya, tapi bapak saya itu paling tua lah, anak pertama. Dan itu udah nanya sama apa yang laki suaminya yang perempuan itu yang sudah meninggal kan, saya urusannya sama yang perempuan yang sudah meninggal. Kata yang laki itu ya udah itu dijelasin aja nggak apa-apa. Itu hukumnya gimana Pak? Loh untuk anak cucunya Ya, tadinya kan kalau beratnya nenek ya saya gini intinya itu namanya wasiat. Wasiat itu tidak bisa dibatalkan kecuali oleh orang yang bersangkutan. Ya kan wasiat toh. Wasiat itu adalah bahasanya ini pesen kan, pesenan. Nah, awakmu kaitannya karo almarhum sing wedok. Nah, sing ikon ngiklasne sing bojone, sing lanang kan. Lah, utangmu kan karo sing wedok, ora karo sing lanang. Bahasane gampang. Umpamane iya nek umpamane tak ikhlas nih, apakah almarhum itu nanti terima? Apakah nanti sampean siap tanggung jawab bahwa sampean yang mengikhlaskan? Itu semuanya. Jadi ada perjanjian lah maksudnya karo sing lanang kuwi. Nek sampean iki tak ikhlasne ora masalah, tapi sampean tanggung jawab nek umpamane aku ditagih gitu maksudnya. Karena hutang itu kan dibawa sampai akhirat. Gitu loh. Maka saran saya lebih baik laksanakan wasiat itu walaupun kata suaminya suruh ikhlasin. Karena hubungan suaminya khawatirnya yang kita khawatirkan adalah itu menjadi tetap wasiat selama sampai sampai akhir kiamat. Itu yang kita khawatirin. Jadi jangan ambil resiko gitu maksudnya. Long kowe utangnya karo almarhum di kelasnya karo sing ngasih urip yo kan lucu. Kecuali yang masih hidup suaminya ini dikasih wasiat juga. Sampai nek kayak rasakan bayar di kelas. Nah, itu berarti benar. Nah, umpamanya ditakon sinten lho apa sampean tahu dititipi omong nek kon ikhlas nih. Kalau enggak bukan haknya dia. Hutang piutang itu harus sama yang bersangkutan. Kalau masalah bayarnya, mereka bisa ke ahli waris. Itu daripada sampean beresiko, lebih baik dibayar. Kecuali si yang lakinya ini mau bertanggung jawab. Sok nek aku nang akhirat dadi matiku umpamane aku ditagih karo almarhumah, sampean gelem enggak tanggung jawab nek utangku diikhlasne, ya. itu termasuk supaya anaknya juga berani tanggung jawab, gimana itu Pak?
Ya kalau anaknya yang misalkan cucunya nih ngasih tahu ikhlas wis tak ikhlas nih mah, ya udah wong kamu sudah jalanin amanat. Misalkan putune jenengane Amir ngono kan. Ah tak bayar jere Amir ngene. Wis ora sih dibayar ikhlasne wae. Ya wis rampung berarti. Wong amanah wis dijalanke. Jadi selama wasiat itu sudah dijalankan. Nah, wasiatnya itu kan untuk cucunya. Ya nek nang jere cucune diikhlasne ya ora masalah. Sing dadi masalah kuwi sing ikhlasne bojone sing almarhum mau kudu apa-apane kok. Jadi safain. Ya sah aja. Yang penting sesuai dengan perintahnya itu. Tapi kalau umpamanya saya ibaratnya bukan lewat metode itu, cara lain itu gimana Pak? Kalau Cara lainnya ibaratnya kayak sodako apa gimana itu? ya kalau saudara itu terjadi kalau misalkan gini, kamu membayar hutang udah lama nggak ketemu, arem bayar ora ketemu nanti ahli waris orang ngerti. Nah itu bisa dengan cara disedekahkan atas nama sih yang dulu menghutangkan. Tapi kalau masa ada ahli warisnya, kamu harus menitipkan ke ahli warisnya. Itu saudara itu hanya berlaku untuk yang nggak ketemu gitu maksudnya. Sekolah nang itu ikhtiar lah, maksudnya udah usaha nggak ketemu. Itu sering terjadi sih. Kayak pernah orang di luar itu ya kerja di TKW itu sering dulu. Zaman neng kerja neng Hong Kong, Taiwan kan ya kenal biasa ngono kan. Utang ngono kan sampai dibayar. Nggak tidak situ utang wis balik nang Indonesia. Kehilangan jejak bertahun-tahun, dek arep bayar bingung ngono kan nang ngendi done nang ngendi. Nah, itu bisa itu tadi dengan cara membayarkan disedekahkan atas nama sih yang memberi hutang itu. Tapi kalau ahli warisnya masih ada misalkan iku mau sampean ngerti aku utang nang misalkan Pak Joko. Nah, Pak Joko mbulungo nang ngendi nang Kalimantan jare nang ngendi, tapi anaknya sih enek sampean ngerti. Ya itu serahne ahli waris namanya. Aku dhisik tahu utang karo bapakmu, aku iso mbayare saiki, tak titip nih. Sok nek ketemu bapakmu nek anak ora umpamane iso ngubungi bapakmu ngomong aku bayar utang. Itu namanya hutang dititipkan ke ahli waris. Nah umpamane sampean nang anake dintekne dinggo-nggo iki, yang penting sampean ada buktinya bahwa sampean menitipkan, karena itu ahli warisnya. Khawatirnya kalau seandainya si bapak ini udah ninggal, ngono maksudnya. Nggak bisa ditanteni kan? Jadi itu saudara hanya berlaku untuk orang yang sudah nggak ketemu, udah hilang lah. Tapi ya itu ibaratnya kalau dikasih ke yang cucunya itu, anak-anaknya itu pada nggak terima semua. Lah, ya sekarang bukan masalah nggak terimanya kan, karena misalnya tuh ini wasiat gitu loh. Wasiat itu sampean dosa kalau sampai nggak dilaksanain. Mbok umpamane diwasiatnya cucunya tukang judi, tukang itu tetap sampean wajib, bukan masalah judinya. Wajib menjalankan wasiat. Itu hukumnya wajib loh. Sampean kalau ada mau ngiklasin bukan cucunya ya tinggal tanah. Sampean gelem nggak tanggung jawab sok mbenek nang akhirat aku ditakoni karo almarhum. Ngono lho. Ditagih, gelem enggak? Jadi jangan mikir orang lain lah ya, mikir wasiatnya. Wasiat itu berat, wasiat itu sangat berat. Hati-hati dengan masalah wasiat. Ayo, aku bisa ya nek tanggaku anaknya ayu bapak ini kalau tak andani wasiatnya mbok anak itu kayaknya aku malah hati.